Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapa yang memberi contoh untuk bertengkar? Ucap seorang wanita pada dua bocah perempuan di depannya. Tidak ada, Mbok. Ucap salah satu anak perempuan dengan kepala mendongak menatap Sembojo. Sedang anak satunya terlihat menahan isakan tangis ketakutan. Tidak usah menangis, ucap Sembojo lembut, tapi dari nadanya penuh dengan penekanan. Seketika anak perempuan itu menahan tangisnya. Si Mbok paling tidak suka kalau kalian bertengkar. Sekarang pada minta maaf, ucap Sembojo. Tidak diminta dua kali, dua bocah perempuan itu langsung berpandangan dan saling berpelukan. Maafkan aku ya Mbak Ayu, ucap bocah yang lebih kecil. Iya Nyimas, mbakmu juga salah, ucap yang lebih besar. Terlihat Sembojo tersenyum dengan apa yang dilihatnya. Sorot matanya yang tadi terlihat tegas tiba-tiba saja sudah menghilang, digantikan dengan sorot mata teduh dan menenteramkan. Nah, kamu Dewi, jadi kakak perempuan harus menjaga adikmu. Gendiswari jadi adik jangan nakal sama kakak perempuanmu. Dewi membuka matanya. Sudah ratusan tahun yang lalu saat semua itu terjadi, namun masih jelas diingatannya bagaimana dia selalu menjadi tameng untuk Gendiswari. Tidak usah mengingat-ingat apa yang seharusnya tidak menjadi milikmu. Aku membesarkanmu, tapi akhirnya kamu lebih memilih Cempoko Kuning, ucap Sembojo seolah tahu apa yang sedang Dewi pikirkan. Suara seringai yang muncul dari bibir Dewi. Sekali lagi, apa tujuanmu kembali ke tempat ini? Tanya Dewi. Sembojo menelangkan kepalanya ke kanan dan kiri. Kemudian seutas seringai muncul di bibirnya. Mau tahu kenapa aku pulang ke sini? Ujar Sembojo sambil menaikkan tangan kanannya. Seharusnya demit itu bisa lebih bebas di alam manusia. Para manusia sudah terlalu sombong, merasa kalau kita harus menjadi perusuh mereka, kata Sembojo sengit. Percuma. Para demit di alas ini bakal tunduk sama Cempoko Kuning, lelembut yang bisa menjaga dan bisa memakmurkan semuanya. Lah, kamu hanya punya nafsu dan keinginan untuk memiliki alas ini, cemooh Dewi. Sembojo terus menatap ke arah Dewi. Itu mudah. Jika ritual itu terjadi, Cempoko Kuning akan menjadi peliharaanku, ujar Sembojo tertawa giram. Apa maksudmu? Ucap Dewi kebingungan. Kamu kira aku akan membunuh kalian? Demit yang punya kanuragan sepertimu dan Cempoko Kuning sayang kalau langsung dibunuh. Kalau darah sang raja dan air sendang pitu sudah tercampur, bisa digunakan untuk ritual supaya sukma dari demit bisa masuk ke dalam raga manusia, hidup jadi satu dengan manusia, membuat cilaka manusia, jelas Sembojo dengan kegembiraan luar biasa. Dewi membulatkan matanya seketika. Dia tidak menyangka kalau Sembojo memiliki niatan seperti itu. Dewi melirik Maya sekilas. Dia mendapati kalau bocah wanita itu masih terus menari. Ritual apa? Ucap Dewi mencoba mengulur waktu. Batinnya terus mencoba berkomunikasi dengan Nakula dan Sadewa. Sembojo menaikkan satu alisnya. Bukan terheran dengan pertanyaan Dewi, namun dia merasa geli. Labu mayit. Labu mayit, ucap Dewi terkesima. Tidak tahu tah, ucap Sembojo tertawa. Dia pikir Dewi tahu tentang labu mayit. Ternyata Cempoko Kuning tidak memberitahu. Ya, hidup itu pilihan. Ya sudah,
Sekarang waktunya kamu tidur, ucap Sembojo sambil mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Serak. Sebuah senjata mengenai pipi Sembojo. Darah hitam memercik mengenai muka Dewi. Sembojo seketika melihat ke arah belakang. Memang seharusnya kamu aku tangani dulu, ucap Sembojo geram. Dewi membuka matanya. Dia mengerang lemah. Dilihatnya Bima tengah berdiri beberapa meter tidak jauh dari tempatnya. Dan sungguh ajaib, bukan merasa ketakutan, tapi ekspresi wajah Bima malah terlihat bahagia. Kenapa dia nyengir seperti itu? Batin Dewi keheranan. Bocah bodoh, kenapa kamu kesini? Geram Dewi. Kau tahu, sudah berapa kali nenek itu menjambak rambut Maya. Aku tidak terima, ucap Bima sambil menunjuk ke arah Sembojo. Dewi terkesima. Bagaimana mungkin Bima melempar tombak miliknya hanya untuk membalas Sembojo yang sudah menjambak rambut Maya? Dewi mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan Nakula dan Arif. Namun keduanya tidak nampak dimanapun. Pergi dari sini, dasar bocah gendang, ucap Dewi memohon. Bukan menuruti perintah Dewi, justru Bima mengeluarkan energinya. Dewi sedikit tersentak. Dia tidak menyangka Bima bisa mengeluarkan energi sebesar ini. Sudah dari lama aku menahan. Kemarin kau membuat temanku menjadi buruk rupa. Ditambah kau juga berani menjambak kepala saudariku, ucap Bima geram. Sembojo tersenyum. Terus, kamu mau apa? Kamu pikir bisa membunuhku? Ucap Sembojo geli. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan bocah satu ini. Meski darah sang raja mengalir di tubuhnya, tapi sepertinya tidak dengan kecerdasannya. Pikiran bocah ini sudah terganggu. Membunuhmu? Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku ingin memotong rambutmu biar gundul seperti Banaspati, ucap Bima. Sembojo menggeram. Taringnya benar-benar terlihat menyeramkan. Bocah tengik, ucapnya langsung menerjang ke arah Bima. Sontak Bima bergerak ke arah samping. Dilemparnya bola energi ke arah tanah. Sengaja dia membuat debu yang ada berasal dari tanah agar menutupi pandangan Sembojo. Sekarang, teriak Bima. Sontak Nakula langsung muncul di sisi Dewi dan membawanya pergi ke sisi Maya. Sedang Bima lari tunggang langgang meninggalkan Sembojo yang masih mencoba mencari keberadaan Bima. Anak-anak gila, kalian pada ngapain? Ucap Dewi kaget dengan kelakuan Nakula dan Bima. Maaf mbak, aku dipaksa anak itu, ucap Nakula singkat. Sedang Dewi hanya menghela nafas melihat ke arah Bima yang kini tengah berlari menuju arahnya. Arif di mana? Tanya Dewi saat Bima sudah di depannya dengan nafas terengah-engah. Sedang membantu Kromo Sengkono, ucap Bima ngos-ngosan. Seharusnya tadi dia meminta Nakula juga membawanya pergi daripada harus berlari seperti ini. Tunggu sebentar, ucap Bima mencoba mengatur nafasnya. Dewi terdiam, memandang Bima, bibirnya tersenyum geli. Pantas, Simba sangat menyukai bocah ini. Banaspati, Bima menghela nafas keras. Putaran api yang mengelilingi Maya melambat. Sosok Banaspati berdiri memandang Bima penuh dengan raut wajah curiga. Apa? Ucap Banaspati. Selalu saja perasaannya menjadi tidak enak ketika Bima memanggil namanya. Berputarlah lebih luas biar kami bisa masuk ke dalam lingkaran apimu, ucap Bima cepat. Dia melihat Sembojo sudah menatap mereka semua dari kejauhan. Sialan, kamu mau membuatku babak belur, ucap Banaspati yang juga sudah melihat Sembojo. Tolong, ucap Bima memohon. Belum sempat Banaspati menjawab, sosok Sembojo dengan cepat bergerak ke arah mereka. Bima dan kedua saudara Dewi sudah bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba saja ada kobaran api besar. Sosok Banaspati berputar mengelilingi mereka semua. Sembojo berhenti, menatap ke arah mereka semua dengan pandangan kesumat. Terutama pada Bima yang sudah berniat membuat kepalanya menjadi botak. Belum pernah dia merasa dihina sekeji itu. Nakula, Sadewa, berjagalah, aku ingin memastikan sesuatu, ucap Bima yang langsung duduk bersila. Terdengar suara benda yang melesat dengan cepat ke arah Bima. Untung Dewi sadar dan langsung menggeser tubuhnya. Dengan kecepatan luar biasa, sebuah mata tombak jatuh di depan Bima.
dan menancap di tanah. Dewi melihat Bima tersenyum. Dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemuda itu. Langit tiba-tiba saja menghitam. Suara gemuruh guntur saling bersautan. Sembojo yang merasa ada perubahan medan energi sekilas memandang langit. Dahinya berkerut. Apa yang sedang dilakukan bocah itu? Ucap Sembojo. Percuma, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Ucap Sembojo membahana. Dalam hati Dewi membenarkan apa yang Sembojo ucapkan. Mereka bisa masuk ke tempat ini karena dipanggil oleh Bima dan Maya. Sedang untuk keluar saat ini mereka tidak mungkin bisa karena masih terhalang oleh pagar gaib yang dibuat oleh Sembojo. Bayu, sembuhkan lukamu dulu, biar kami yang sementara mengurusnya. Ucap Nakula dengan masih memandang ke arah Sembojo. Dewi mengangguk, kemudian ia langsung duduk bersila dan mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu Bima terus diam, dia mencoba mencari keberadaan Cempoko Kuning. Meskipun terakhir kali sosok demit wanita itu mengatakan kalau dia akan menghilangkan hawa keberadaannya, Bima yakin dia masih bisa berkomunikasi dengan Cempoko Kuning. Suara gamelan mulai melemah, seolah para penabuh sudah kelelahan. Bawa mereka semua menggunakan keris Gondol Rogo milik Ki Ganang, bisik suara wanita yang terdengar di telinga Bima. Bawa kemana, Nyai? Tanya Bima memastikan. Bima ingat dulu Ki Ganang pernah mengeluarkan keris Gondol Rogo saat dirinya tengah bertempur dengan Gendiswari. Sendang Pitu, ucap Cempoko Kuning. Bima membuka matanya, nampak Sembojo masih diam mengawasi mereka. Nakula, Sadewa, kemarilah, ucap Bima. Kedua sosok demit identik itu lantas berjalan ke arah Bima. Ada yang ingin aku sampaikan, ucap Bima yang langsung menyampaikan rencana yang ada di kepalanya. Segini saja, kata Kromo Sengkono mengecek ke arah Buto Ireng. Sedari tadi mereka saling menghantamkan pukulan, bahkan pohon-pohon sampai ikut terbakar hasil dari pertempuran mereka. Setelah ini, Nyai bakal jadi pemilik tempat ini. Kamu semua akan mati, ujar Buto Ireng kepada Kromo Sengkono. Alah, siluman itu jadi raja di tempat ini ya, tetap kamu jadi kacungnya dia, ejek Kromo Sengkono. Geram dengan ucapan Kromo Sengkono, Buto Ireng mengangkat kedelapan tangannya dan langsung menyerang ke arah Kromo Sengkono. Melihat lawannya marah, Kromo Sengkono terlihat senang. Dia suka sekali dengan makhluk-makhluk yang mudah diprovokasi seperti ini. Kromo Sengkono menunggu hingga saat Buto Ireng dalam jangkauannya. Dia langsung menyabet tombak yang ia pegangi. Cat! Dengan suara tebasan yang dibarengi dengan teriakan kesakitan. Bajingan, umpat Buto Ireng saat merasakan kesakitan karena salah satu tangannya putus tertebas tombak Kromo Sengkono. Itu baru satu, masih ada 7 lagi. Tawa Kromo Sengkono senang dan langsung mengarahkan serangan bertubi-tubi ke arah Buto Ireng. Sementara itu Ki Ganang mulai kewalahan dengan sosok yang ia hadapi. Berkali-kali dia menyerang Jegrik, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu menembus kulit tebalnya. Kulitmu tebel ya, ucap Ki Ganang terkekeh. Jegrik tidak menjawab. Dia terus menggeram mengikuti arah kemana saja Ki Ganang berpindah. Ki Ganang sadar seharusnya dia melawan Buto Ireng ketimbang demit satu ini. Kekuatan yang dimilikinya tidak cocok untuk bertarung melawan Jegrik. Brak! Tanpa Ki Ganang sadari, sebuah pukulan telak dilakukan oleh Jegrik. Melihat Ki Ganang yang tumbang, Jegrik langsung membabi buta memberikan serangan. Saat Jegrik hampir memutuskan leher Ki Ganang, tiba-tiba saja ada serangan dari arah samping. Jegrik menjatuhkan Ki Ganang dan bergerak mundur. Jangan beraninya sama orang tua, ucap Arif yang sudah berada di dekat Ki Ganang. Tua? Apa maksudmu tua? Ucap Ki Ganang yang tidak terima dikatakan tua oleh manusia di depannya. Jangan banyak omong Ki, memang badanmu sudah ringkih daripada setelah ini pijatan. Lebih baik kamu istirahat sejenak, kata Arif. Tidak terima dengan ucapan Arif, bukannya beristirahat justru Ki Ganang berdiri. Setelah selesai menghabisi demit itu, dirimu yang aku lumat, ucap Ki Ganang yang langsung bergerak ke arah Jegrik. Pertarungan seru terjadi di antara mereka. Pukulan demi pukulan Ki Ganang lancarkan sambil berpindah-pindah tempat.
Arif yang melihat itu sedikit kagum. Memang benar kata Kromo Sengkono, gengsi mereka besar sekali, ucap Arif yang melihat pertarungan itu. Entah apa yang terjadi dengan Ki Ganang, dia terlihat buru-buru melancarkan serangan. "Ki, jangan memaksa!" teriak Arif saat mendapati Ki Ganang melancarkan serangan membabi buta. Teriakan Arif tidak ditanggapi oleh demit itu. Hatinya begitu marah, dia tidak suka disepelekan oleh manusia. Dah, Ki Ganang mencoba untuk menembus kulit Jenggrik dengan memukulkan tongkat yang ia pegang. Namun bagai sebuah tumbuhan yang terkena angin, Jenggrik hanya sedikit bergerak. Bahkan luka pun tidak tertores di kulitnya. "Sialan," ucap Ki Ganang. Bagaimanapun juga dia harus bisa menumbangkan demit ini. Kalau sampai dia kalah, pasti mereka akan mengejeknya habis-habisan. Terutama Kromo Sengkono dan Banaspati. Hati Ki Ganang bertambah murka. Dia terus saja mencoba untuk menyerang Jenggrik dengan berpindah-pindah tempat. Hingga saat Ki Ganang ingin memukul Jenggrik dari arah samping, tangan Jenggrik langsung mengarah ke leher Ki Ganang dan membantingnya ke tanah. Erang Ki Ganang saat tubuhnya memental ke tanah. Melihat musuhnya sudah melemah, Jenggrik dengan membabi buta memukulkan kepalan tangannya berkali-kali ke arah tubuh Ki Ganang. Suara yang ditimbulkan oleh Jenggrik membahana, bagai suara gemuruh bencana tanah longsor. "Mati," ujar Jenggrik terus saja memukulkan tangannya. Pak Arif yang melihat kengerian itu langsung memusatkan energi di telapak tangannya. Terus saja dia memusatkan energi itu hingga memadat. "Percuma kalau aku harus melawannya menggunakan kekuatan fisik," ucap Pak Arif yang langsung melempar bola energi berwarna putih miliknya ke arah Jenggrik. Dang! Jenggrik terlempar menjauh dari Ki Ganang. Melihat itu Arif segera berpindah tempat mendekat ke arah Ki Ganang. "Sudah jadi demit kamu," ucap Ki Ganang lemah saat melihat Arif sudah berada di sisinya. "Jangan banyak bicara, fokus sembuhkan luka-lukamu," ucap Arif. Kini di hadapannya sosok Ki Ganang benar-benar terlihat mengenaskan. Kakinya sudah remuk, salah satu tangannya terlepas dari tubuhnya. Ada setitik nyeri yang muncul di hati Arif saat melihat sosok yang dulu pernah ia lawan. Dari arah kejauhan Arif merasa ada energi yang bergerak. Sontak kepalanya langsung menengok ke arah Jenggrik. Benar saja, sosok siluman itu tengah berdiri sambil mengumpulkan tenaga. "Pergilah, selamatkan dirimu dan bocah ingon-ingonku," ucap Ki Ganang lemah sambil menyemburkan darah dari mulutnya. "Sembuhkan lukamu," ucap Arif yang langsung berdiri menatap ke arah Jenggrik. Dia berpikir untuk mengarahkan Jenggrik ke tempat yang jauh dari Ki Ganang. Siluman kebo, beraninya sama orang tua," ucap Arif mulai memprovokasi Jenggrik. Jenggrik menelengkan kepalanya, mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak mengerti apa yang Arif katakan. "Sial, sepertinya dia tidak pernah bersekolah," ucap Arif yang menyadari kalau Jenggrik tidak mengerti apa yang dia maksud. Karena tidak ada pilihan lain, Arif menghela nafas dalam-dalam. Dikumpulkan energi ke dalam kedua tangannya. Dengan sekali kedipan mata, Arif langsung menghilang dan sudah berdiri di belakang Jenggrik dan langsung membuat pukulan mematikan. Jenggrik yang mendapat serangan kuat nyaris terpental, namun dengan segera dia langsung menyeimbangkan tubuhnya dan membalas serangan Arif. Beruntung Arif bisa menghindar. "Gila, demit seperti itu lahir dari apa?" ucap Arif saat mendapati tanah yang ada di depannya sudah remuk terkena pukulan Jenggrik. Terus saja Arif membuat serangan jarak jauh, mencoba menjauhkan sosok Jenggrik dari Ki Ganang, sampai Arif melihat Nakula muncul di sisi Ki Ganang dan membawa pergi demit laki-laki itu. "Apa yang terjadi dengan Ki Ganang?" tanya Bima saat mendapati Nakula tengah muncul membawa Ki Ganang dengan kondisi yang mengenaskan. Dilihatnya kondisi Ki Ganang benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya benar-benar seperti remahan rempeyek yang ditumbuk berkali-kali dengan ulekan batu. "Tidak bisakah kau menyembuhkannya?" tanya Bima. "Dengan luka seperti ini, dia harus segera disembuhkan dengan air sendang pitu. Tidak ada cara lain," ucap Nakula. Bima mengerti. Lantas dia mendekatkan tubuhnya ke arah Ki Ganang. "Ki, bisa kau mendengarku?" tanya Bima lirik. Ki Ganang mengerjap, kelopak matanya terbuka perlahan. Bocah gila, bicara seperti aku sudah akan mati saja," kata Ki Ganang tersegal.
Bima tersenyum. Setidaknya demit satu ini masih bisa memakinya. Malah senyum-senyum. Tolongin apa gimana gitu? Bentak Ki Ganang. Senyum di bibir Bima lenyap seketika. Dipandanginya sosok demit tua yang sudah sekarat itu. Tanpa diminta 2 kali, Bima langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya. Namun semua seketika berubah. Seakan dunia terbalik. Gelegar suara mematikan meledak di sekitar mereka. Bima terlempar ke belakang. Pandangannya tiba-tiba saja menjadi gelap. Suara teriakan kesakitan muncul berbarengan dengan tubuhnya yang menghantam tanah. Terbatuk-batuk, Bima segera berdiri dengan menopang kedua tangannya pada tanah. Dari kejauhan dia melihat Sembojo tengah berdiri tepat di depan Maya. Sedang Ki Ganang masih dalam posisi terlentang dengan kaki Sembojo yang berada tepat di kepalanya. Amarah Bima muncul. Kekhawatiran menyelimuti dirinya, takut jika Sembojo melukai mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Bima langsung berdiri dan berlari menerjang ke arah Sembojo. Dilemparnya mata tombak cempoko kuning menuju tepat ke arah sosok demit wanita itu. Mengetahui Bima sudah dekat dengan dirinya, Sembojo tersenyum dan mengibaskan selendangnya. Dalam sekali kedipan mata, Bima kehilangan sosok Ki Ganang dan Maya. Mereka berdua dibawa pergi oleh Sembojo. Sial, ucap Bima panik. Terus saja dia mengedarkan pandangannya ke segala arah, mencari keberadaan Sembojo. Nyari apa, nak? Terdengar suara Sembojo di telinga Bima. Keluar! Teriak Bima membahana. Terus saja dia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sejenak matanya terpaku pada Dewi dan yang lainnya. Mereka tergeletak tidak bergerak di atas tanah. Kini hanya tinggal dia dan 2 sosok yang tengah bertarung tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono masih terus saja menghajar Buto Ireng, sedang Pak Arif masih mencoba untuk melukai Jekrik dengan serangan jarak jauh. Tidak melihat toh. Terdengar suara tepat di belakangnya. Sontak Bima langsung melemparkan bola energi ke arah suara berasal. Namun tidak ada siapapun di sana. Ilmumu masih dangkal, mau main-main denganku, ucap Sembojo mengaung di sekeliling Bima. Amarah Bima memuncak. Dia langsung membuat energi dan mengalirkan di kedua telapak tangannya. Dengan membabi buta, Bima melemparkan energinya ke segala arah. Ada sesuatu yang terkena serangannya. Suara itu, dentuman itu berasal dari pendopo Sanggar Pati. Bima menajamkan matanya, menoleh mencari sosok Sembojo yang mungkin saja sedang mengurung kesakitan. Dek, seakan dunia Bima runtuh seketika saat melihat sosok yang terkena serangannya. Tubuhnya melemas, tatapannya menjadi kosong. Dengan langkah lemah, dia menuju ke arah sosok yang tertelungkup tidak jauh dari tempatnya berdiri. Jantung Bima berdebar keras. Matanya mulai memanas saat sudah melihat dengan jelas siapa yang terkena serangannya. Mbak, ucap Bima parau. Bima menggoyang-goyangkan tubuh Maya. Mbak, bangun mbak. Terus saja dia menggoyang-goyangkan tubuh sepupunya yang hampir terbakar separuhnya. Bima, ucap Maya lirik. Bima tidak menjawab. Dia langsung duduk bersila dan menyalurkan energinya kepada Maya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tubuh Maya tetap menghitam. Sudah Bim, tidak akan berguna, ucap Maya tersegal. Maafkan aku mbak, maaf, ucap Bima parau. Air matanya mulai keluar deras dari matanya yang indah. Maya tidak menjawab. Tubuhnya tersegal dan memuntahkan darah banyak sekali. Terima kasih Bim, ucapnya tersenyum lemas. Seketika tubuh Maya tidak bergerak. Mbak, bangun mbak, isak Bima. Kan aku sudah bilang, jangan main-main denganku. Sekarang itu semua ganjarannya untukmu. Amarah Bima memuncak. Matanya menjadi gelap seketika. Di dalam batinnya hanya satu, bunuh Sembojo. Bima beranjak, matanya mengedar ke segala sisi. Dilihatnya tidak jauh darinya, Kromo Sengkono sudah mulai kewalahan melawan Buto Ireng. Bima bergerak ke arah mereka. Ia melangkah dengan perlahan membawa nafsu membunuh yang luar biasa. Bunuh makhluk itu, ucap suara yang mengaung di telinga Bima. Bima terus berjalan ke arah Kromo Sengkono. Hingga saat tiba di dekat mereka, Bima langsung melempar bola energi yang benar-benar padat ke arah Buto Ireng. Dah, terdengar suara dentuman keras saat bola energi Bima menghantam punggung Buto Ireng. Bim, apa yang kau lakukan? Di mana yang lain? Ujar Kromo Sengkono saat melihat kehadiran Bima di dekatnya.
Bima tidak menjawab. Matanya terus menatap nyalang sosok Buto Ireng yang tersungkul tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kromo Sengkono tersentak. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Bim," ucap Kromo Sengkono lebih keras. Namun Bima tetap bergeming. Dia terus menatap ke arah Buto Ireng. Kini mata tombak cempoko kuning sudah muncul di tangan Bima. Dengan seringnya mengerikan, Bima berjalan menuju ke arah Buto Ireng. Saat sudah berada di depan sosok demit itu, Bima langsung menarik tangan Buto Ireng dan menebasnya satu persatu. "Ah!" teriak Buto Ireng ketika Bima mencabuti satu persatu tangannya dengan mudah. Bima melakukannya selayaknya mencabuti bulu ayam yang masih hidup-hidup. "Keluar! Apa aku bunuh pembantumu?" teriak Bima lantang. "Nyawa anak perempuan itu tidak sebanding dengan Buto Ireng. Bunuh kalau kamu mau membunuhnya." Bima terpancing. Dia benar-benar muak dengan Sembojo. Tenaganya mengepal keras. Dengan keras Bima menarik kepala Buto Ireng sampai ke bawah kakinya. Bima terus saja menghujamkan mata tombak cempoko kuning ke tubuh Buto Ireng tanpa belas kasihan. Saat ini dia tidak peduli. Bagaimanapun caranya dia harus membuat Sembojo keluar. "Bim, apa yang kau lakukan?" teriak Kromo Sengkono. Bima berhenti. Kepalanya menoleh ke arah Kromo Sengkono. "Mundur, apa kamu yang aku bunuh?" ucap Bima tajam. Kromo Sengkono tersiap. Ketakutannya benar-benar terjadi. Sudah sedari lama dia diberi wejangan oleh Simba. Dia berpesan jangan sampai Bima lepas kendali. Kromo Sengkono mengedarkan pandangannya, mencari penyebab kenapa Bima bisa sampai seperti itu. "Keluar, apa aku lumat di demit ini?" teriak Bima. "Bunuh, demit itu yang sudah membuat temanmu celaka," ucap Sembojo. Bima terdiam tidak menjawab. Muncul dalam kepalanya bagaimana sosok yang ada di depannya merasuki tubuh Panji, membuat penyakit yang ada di tubuh Panji membunuh Ki Suratno. Seketika tangan Bima bergerak memegangi kedua ujung mulut Buto Ireng. Tidak ada belas kasihan di dalam hatinya. Dengan sekali sentakan keras, Bima menarik kedua tangannya berlawanan arah. Klak! Terdengar suara tulang yang patah dan cairan hitam yang memercik ke tubuh Bima. Kepala Buto Ireng terbelah menjadi dua. Seketika Bima melemparkan kepala itu ke arah samping kanan kirinya. Sekarang dipandanginya satu sosok yang tengah bertarung dengan Pak Arif. Senyum Bima mengembang. Langsung saja dia berlari dengan cepat ke arah Pak Arif dan jegrik. Saat sudah berada dalam jangkauan, Bima langsung melompat. Dengan gerakan yang mantap, kakinya mendarat sempurna di atas pundak jegrik. Kali ini Bima tidak membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Sembojo. Di dalam hatinya hanya satu, musnahkan makhluk yang ada di depannya. Kedua tangan Bima terangkat ke atas. Mata tombak cempoko kuning ia genggam erat-erat. Kemudian dengan ayunan keras, Bima menghujamkan mata tombak itu menuju tepat ke arah kepala jegrik. Cep! Jegrik mematung. Matanya membulat. Darah mengucur dari kepalanya. Tanpa sempat mengucapkan sesuatu, demit itu tumbang. Melihat Bima menjadi beringas, Pak Arif mencoba mendekat ke arah Bima. Namun langkahnya ditahan oleh Kromo Sengkono. "Apa yang terjadi?" ucap Pak Arif saat melihat Bima tengah menunduk mencabut mata tombaknya yang tertancap di kepala jegrik. "Dia sedang dipermainkan oleh Sembojo. Nafsu sudah menguasai sukmanya," ucap Kromo Sengkono. Pak Arif memandang Bima, menajamkan batinnya. Benar saja, dia melihat asap hitam menguar dari tubuh Bima. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Arif waspada. Dia tahu jika Bima sedang di luar kendali, kekuatannya bisa bertambah berkali-kali lipat. Tidak ada, hanya dirinya sendiri yang bisa menghentikan itu semua. Kita hanya bisa menahannya agar tidak menghancurkan tempat ini, geram Kromo Sengkono. Pak Arif mengangguk. Ia berpikir mungkin bisa menghentikan Bima saat ini. "Aku akan mencoba untuk menyadarkannya. Kau selamatkan yang lain," ucap Pak Arif yang mulai mendekat ke arah Bima. Sementara Kromo Sengkono mengangguk dan langsung menghilang dari pandangan. Melakukan apa yang diminta oleh Pak Arif. "Bim!" panggil Pak Arif lembut. Bima yang mendengar namanya disebut menghentikan tangannya, menikam tubuh jegrik. Pandangannya datar menatap ke arah Pak Arif. "Di mana Sembojo?" geram Bima. "Aku tidak tahu. Tenangkan hatimu, sadarlah," ucap Pak Arif. Maju selangkah mendekat ke arah Bima, tubuh Pak Arif tersentak. Bahkan dalam jarak sejauh ini, energi Bima benar-benar menekan batinnya.
Sekali lagi, di mana Sembojo? Geram Bima. Matanya memandang lurus ke arah Pak Arif. Bima yang masih dikuasai oleh nafsu amarah sama sekali tidak mengenali Arif. Dalam pikiran dan hatinya hanya ingin menemukan Sembojo dan membalas semua yang sudah diperbuatnya. Arif tidak menjawab pertanyaan Bima, namun dia harus bersiap jika tiba-tiba bocah itu menyerangnya. Belum sempat Arif selesai berpikir, dalam kesekedipan mata, Bima sudah muncul di depannya. Tanpa melihat siapa Arif, dia langsung memberikan serangan mematikan ke arah tubuh laki-laki itu. Brak! Tubuh Pak Arif terpental beberapa meter ke belakang. Belum sempat dia berdiri, Bima sudah muncul di atas tubuhnya. Di mana Sembojo? Ucap Bima sambil melancarkan pukulannya ke arah kepala Pak Arif. Tidak ada jawaban. Arif tetap diam membisu dan terus memandang Bima. Di mana Sembojo? Di mana bajingan? Jawab, di mana Sembojo? Teriak Bima jengkel saat melihat lawannya hanya diam membisu. Terus saja memukulkan kepalan tangannya ke arah Pak Arif. Kendalikan dirimu, Bim, ucap Pak Arif lemah. Dia hanya berdiam diri tidak membalas serangan Bima. Bayangan anak laki-laki yang tersenyum tulus yang dulu pernah dia lihat sungguh membuatnya tidak tega untuk membalas perlakuan bocah ini. Di mana? Jawab, di mana Sembojo? Ucap Bima yang masih terus saja memukuli tubuh Arif. Di dalam amarah yang Bima lampiaskan kepada Arif, setetes air mata keluar dan membasahi pipi pemuda itu. Pak Arif yang melihat air mata Bima terenyuh. Anak laki-laki ini hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Bima berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mata tombak cempoko kuning berkilat terkena cahaya matahari yang meredup. Arif tahu, mungkin dia akan berakhir di sini. Sekali lagi, dia menatap ke arah Bima. Senyuman muncul dengan tulus. Kau benar-benar mirip dengan anakku, Bim. Bima menggeram. Dia muak dengan laki-laki yang ada di depannya. Saat ini dia hanya ingin tahu di mana Sembojo. Mati, ucap Bima. Pak Arif memejamkan matanya. Dia sudah siap menjemput kematiannya. Setidaknya dia sudah menepati janjinya untuk menjaga bocah laki-laki yang ada di depannya. Lama Arif menunggu, tapi tidak terjadi sesuatu. Bahkan kini ia mendengar suara isak tangis wanita. Perlahan dia membuka matanya. Nampak Bima masih berdiri di atas tubuhnya dengan tangan masih terangkat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sudah Bim, hentikan, ucap Maya lembut sambil terus memeluk Bima dari belakang. Nafas Bima memburu. Matanya masih menatap Pak Arif dengan pandangan kesumat. Entah kenapa, dia merasa benci sekali dengan laki-laki yang ada di depannya. Bim, tenangkan dirimu. Ingat, Sembojo tidak di mana-mana. Dia ada di kepalamu, ucap Maya lirih. Bima melunak. Dia menurunkan tangannya perlahan. Mbak, panggil Bima saat mendapati orang yang tengah memeluknya adalah Maya. Iya Bim, bangun. Jangan biarkan dia menguasaimu, ucap Maya lembut. Bima tersenyum. Air matanya mengalir deras. Lambat laun energinya melemah. Benar, jangan kau turuti nafsumu. Ingat, dia hanya ingin memanfaatkanmu, ucap Maya. Tubuh Bima tersentak hebat. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Mbak, kamu kenapa? Ucap Bima saat mendapati Maya sudah memeluknya dengan erat. Maya menggelengkan kepalanya dan melepaskan Bima. Sudah, kita tolong Pak Arif dulu, ucap Maya. Bima menoleh ke samping. Dia terberajat hebat, kaget melihat keadaan Pak Arif yang hampir mirip dengan Ki Ganang. Pak, ucap Bima yang langsung jongkok di samping Pak Arif. Siapa yang melakukan ini? Ucap Bima bingung. Pak Arif, gak apa-apa kan? Mari, kita sembuhkan lukamu dulu Pak. Kalau sudah tua, jangan memaksakan diri seperti ini, ucap Bima polos. Maya dan Pak Arif hanya menghela nafas. Untungnya mereka sudah terbiasa dengan sifat Bima yang ajaib. Pantas saja Kromo Sengkono sangat cocok dengan Bima. Keduanya sama-sama makhluk ajaib. Kromo Sengkono dan Banaspati tiba-tiba saja muncul. Keduanya memegangi pundak ketiga manusia itu dan menghilang. Kini mereka semua sudah berkumpul lagi. Keadaan Ki Ganang masih mengenaskan. Nakula masih mencoba untuk menyembuhkannya. Apa yang sudah terjadi? Bukankah kalian tadi terkena serangan? Tanya Bima. Semua yang ada di sana menatap Bima heran. Bukan Sembojo yang menyerang kami, ucap Banaspati. Maksudnya? Ucap Bima kebingungan.
Di belakang Bima nampak semua demit melotot ke arah Banaspati, meminta untuk berhenti bicara. Tapi seolah tidak paham dengan situasi, dia tetap menjawab pertanyaan Bima. Ya kamu toh, tidak ingat? Duduk bersila, setelah itu ngamuk-ngamuk. Bocah pek. Ucap Banaspati terhenti. Tiba-tiba saja Kromo Sengkono menjitak kepalanya dengan keras. Kenapa? Tanya Bima penasaran, menatap ke arah Kromo Sengkono. Ditengoknya ke arah sekitar, tempat itu benar-benar porak-poranda. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang kita selesaikan urusan kita dengan Sembojo, ucap Kromo Sengkono tegas. Bima menengok ke arah pendopo. Benar saja di sana Sembojo tengah berdiri tersenyum memandang mereka semua. Senyuman bahagia yang benar-benar memuakan untuk Bima. Bima mendekati Ki Ganang. Ki, aku butuh bantuanmu, kata Bima. Mendengar suara di dekatnya pelan, Ki Ganang membuka matanya. Ditatapnya Bima lekat-lekat. Apa? Ucap Ki Ganang tersegal. Tolong berikan keris Gondol Rogo yang kau simpan, jawab Bima lugas. Gah, ucap Ki Ganang singkat lalu kembali memejamkan matanya. Bima kaget, tidak menyangka kalau permintaan ditolak mentah-mentah. Dia awalnya mengira kalau Ki Ganang sudah berubah dan mau membantu mereka. Ki, tolong, ini semua permintaan Cempoko Kuning. Hanya dengan keris itu, kita bisa keluar dari tempat ini, ucap Bima memohon. Tidak peduli, ucap Ki Ganang yang masih dalam posisi menutup mata. Semua mata tertuju ke arah Ki Ganang. Bahkan Dewi yang sedang menyembuhkan Pak Arif ikut terdiam. Kenapa mereka masih sempat bertengkar? Ucapnya kepada Pak Arif. Sedang Arif hanya menggelengkan kepalanya, tidak mau berkomentar. Dia tahu sudah ada dendam di antara Bima dan Ki Ganang. Maya yang takut jika Bima kembali mengamuk, berjalan ke arah Ki Ganang. Terlebih Bima saat ini masih memegangi mata tombak Cempoko Kuning. Khawatir jika tiba-tiba saja bocah gila itu nekat menusuk Ki Ganang yang masih tidak berdaya. Maya memegangi pundak Bima, memintanya untuk mundur. Ki, mohon maaf, aku minta tolong. Sebentar saja aku pinjam pusakanya, ucap Maya lembut. Ki Ganang kembali membuka matanya, bibirnya tersungging, tersenyum senang. Duh, Cahayu, boleh kamu aku pinjami pusaka ini, tapi setelah itu aku ikut kamu ya, ucapnya lirih. Maya tersenyum. Ikut lagi, tapi selesaikan dulu urusan yang ada di sini, ucap Maya. Mbak, ucap Bima tidak terima. Tidak mungkin Maya menyetujui permintaan Ki Ganang. Mendengar Bima meneriakkan namanya, Maya berpaling melotot ke arah Bima. Bima bergidik. Tatapan sepupunya benar-benar mengerikan, seolah Maya sedang mengatakan, diam atau mati. Kembali Maya berpaling ke arah Ki Ganang. Tolong ya Ki, ucap Maya. Sejurus kemudian Ki Ganang mengangkat tangan kanannya. Bendar cahaya kemerahan menyelimuti tangannya. Kini nampak keris Gondol Rogo sudah dipegangi oleh Ki Ganang. Bocah demit, panggil Ki Ganang menatap ke arah Bima. Bima memberengut. Dia sama sekali tidak menyukai makhluk yang bernama Ki Ganang. Bima mendekat ke arah Ki Ganang. Aku titip pusaka ini, ucapnya sambil menyerahkan pusaka itu ke arah Bima. Bima menerima keris Ki Ganang. Seketika dia merasakan sebuah aliran listrik yang mengalir ke dalam tangannya. Terima kasih, ucap Bima. Bima tersenyum. Nakula dan Sadewa, jaga Maya di sini. Tolong sembuhkan Pak Arif, Kromo Sengkono dan Banaspati. Bantu aku botaki rambut wanita itu, ucap Bima sambil berdiri. Alah, sok-sokan, ucap Kromo Sengkono yang langsung menyentuh pundak Bima dan menghilang dari pandangan. Sedang Banaspati berubah menjadi bola api dan terbang ke arah pendopo Sanggarpati. Seketika semua yang ada di sana menghela nafas, bahkan Dewi berpikir, tidak menyangka kalau Bima yang memiliki takdir untuk menyelamatkan mereka semua. Bocah itu terlalu ajaib. Sudah selesai yang bicara, ucap Sembojo saat mendapati Bima muncul di depannya. Terima kasih, sudah menunggu, kata Bima. Bagaimana rasanya jadi begundal? Sudah lihat kan, aku bisa membuatmu membunuh teman-temanmu, ujar Sembojo. Bima diam, tangannya terkepal menahan amarah. Jadi, tadi dia mengamuk karena ulah Sembojo. Kromo Sengkono yang menyadari Bima menahan emosi langsung mendekat. Tenangkan dirimu, jangan terbawa nafsu, kata Kromo Sengkono menenangkan Bima. Di mana Cempoko Kuning? Tanya Sembojo.
Bima diam. Dia tidak menjawab pertanyaan Sembojo. "Bocah tengik," ucap Sembojo yang mulai emosi saat pertanyaannya tidak dijawab oleh Bima. "Jangan sombong. Karena kamu membawa keris dan 2 demit yang ada di belakangmu, tidak akan bisa kamu melumatku," kata Sembojo. "Sudah selesai yang bicara," ujar Bima mengikuti ucapan Sembojo. Demit wanita itu menggeram. Wajahnya berubah menyeramkan. Taringnya mulai memanjang. Kulitnya berubah warna menjadi kehijauan, serta lidahnya menjulur mengerikan. "Sekarang," ucap Bima melemparkan mata tombak miliknya ke arah Sembojo. Banaspati langsung berubah menjadi api dan menyerang ke arah Sembojo. Sedang Kromo Sengkono memegangi Bima dan menghilang dari pandangan. Sembojo menoleh ke segala arah. Sekali dia mengibaskan selendangnya mengarah ke Banaspati. Namun itu semua tidak membuat Banaspati mundur. Dia tetap bergerak ke arah Sembojo. Dari arah belakang Bima menerjang. Keris Gondol Rogo sedari tadi sudah dia pegang. Tinggal sejengkal Bima bisa mengenai tubuh Sembojo. Tiba-tiba saja Sembojo berputar dengan anggun. Sepersekian detik Bima tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Sosok Romo Sengkono yang muncul di samping Sembojo juga ikut terpental. Bahkan Banaspati yang bentuk bola api melesat menjauh dari Sembojo. Suara ledakan keras memegahkan telinga. Separuh pendopo Sanggarpati hancur tidak bersisa. Bima mengerjap. Kepalanya terasa ngilu. Sesekali tangannya bergerak memegangi kepalanya. Bima merasakan darah segar mengucur deras dari belakang kepalanya. "Sial," erang Bima. Dia kebingungan bagaimana dia masih bisa bertahan dengan serangan mematikan seperti itu. Belum sempat Bima mencari keberadaan Kromo Sengkono, tiba-tiba saja terdengar suara mendengung mengerikan. Berbeda dengan suara gamelan yang ditimbulkan saat Maya menari. Suara gamelan yang Bima dengar saat ini sungguh membuat bulu kuduknya meremang. Hawa kematian datang dari berbagai arah. Sontak Bima melihat ke arah Sembojo. Sosok demit itu sedang melakukan sebuah tarian yang mirip sekali dengan Maya. Perlahan Bima bangkit. Kepalanya terasa sakit sekali. Beberapa meter di dekatnya, sosok Kromo Sengkono juga mencoba untuk berdiri. "Kau tidak apa-apa, Bim?" tanya Kromo Sengkono yang berjalan tertatih ke arah Bima. Bima mengangguk. Apa yang sedang terjadi?" ujar Bima bingung saat mendengar suara yang benar-benar menyayat hatinya. "Lihatlah," ucap Kromo Sengkono menunjuk ke arah pepohonan. Jantung Bima berdebar lebih keras, sangat perlahan. Bagai sebuah memori yang datang kembali dalam ingatannya. Sosok-sosok penghuni alas Lali Jiwo mulai muncul dari balik pepohonan. Bentuk mereka beraneka ragam, mulai dari pocong, wanita dengan mata yang hampir keluar, sampai sosok tinggi besar berbulu, mirip sekali dengan Buto Hiram. "Ayo," ucap Kromo Sengkono yang langsung memegangi tubuh Bima. Dalam sekali tarikan nafas, Bima sudah berdiri di antara teman-temannya. "Bagaimana Sembojo bisa memanggil mereka?" tanya Bima kepada Dewi. "Dia dulu memang bertugas untuk memanggil mereka, tapi setelah Cempoko Kuning mengetahui kalau Sembojo memiliki niat untuk membuka pagar gaib alas Lali Jiwo, Cempoko Kuning dibantu Sang Raja mengusir Sembojo," jelas Dewi. Sekarang semua terlihat jelas. Selama ini Bima bertanya-tanya kenapa Sembojo begitu ingin bertemu dengan Cempoko Kuning. "Jadi, dia datang kemari untuk membalaskan dendam?" tanya Bima penasaran. Dewi mengangguk. "Bukan hanya itu saja, dia berniat untuk melakukan ritual labu mayit di tempat ini." "Labu mayit?" tanya Bima tidak mengerti. "Benar, labu mayit. Ritual yang digunakan untuk mengambil sukma dari seseorang. Bagi manusia itu, untuk kejayaan, kekayaan, namun bagi para demit, berarti itu budak. Lebih buruk lagi, jika ritual itu menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti dirimu atau Maya, kemampuan Sembojo akan meningkat secara drastis," jelas Dewi. "Jadi, dia kesini untuk menghancurkan alas Lali Jiwo?" tanya Maya penasaran. Dewi menggeleng. "Lebih dari itu. Dia ingin membuka pagar gaib yang ada di alas Lali Jiwo. Dengan begitu, para demit yang ada di alas ini bisa leluasa masuk dan keluar ke dunia manusia. Kalian tahu kan apa artinya itu?" Bima menghela nafas. Dia paham jika itu semua terjadi, Sembojo hanya salinan dari Gendiswari, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan.
Ayo, kita selesaikan, ucap Bima. Mustahil menghabiskannya tanpa cempoko kuning. Sedang aku juga tidak tahu kemana dia pergi, ucap Dewi. Dia hanya bilang akan menghilangkan hawa keberadaannya. Setelah itu dia memintaku untuk menggunakan keris ini untuk menolong kalian, ucap Bima. Dewi nampak berpikir, jika memang cempoko kuning memberikan arahan pada Bima, pasti dia sedang melakukan sesuatu. Suara alunan gamelan mulai terdengar lebih cepat. Para demit penunggu alas lali jiwa semakin banyak terlihat. Nakula dan Sadewa, Jaga Maya dan Ki Ganang, Bima dan aku akan melawan Sembojo. Sisanya kalian urus demit-demit itu, ucap Dewi memberikan arahan. Mereka semua mengangguk dan langsung menyebar. Bim, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ucap Dewi. Maksudnya? Tanya Bima penasaran. Jaga saudarimu, dialah yang memanggil kami semua ke tempat ini. Di dalam tubuhnya sekarang ada air sendang pitu dan darah sang raja. Setelah ini aku yakin masih banyak demit atau orang sakti yang akan mengincarnya, jawab Dewi. Bima hanya berkedip memandang wajah Dewi dengan tatapan serius. Baik, sekarang bisa kita selesaikan semua ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuhku bisa bertahan di dunia manusia. Semakin kita menunda, semakin nyawa kami dalam bahaya, ucap Bima cepat. Mari kita lakukan, ucap Dewi. Sejurus kemudian Dewi langsung menyentuh pundak Bima. Perasaan terhempit dan menyesakan kembali melanda Bima. Dalam satu kedipan mata, mereka berdua sudah berada di depan Sembojo. Gunakan semua kemampuanmu, kita lakukan dalam sekali serangan, ucap Dewi. Bima hanya mengangguk. Dia langsung memfokuskan energinya ke arah telapak tangannya. Sementara Dewi juga melakukan hal yang sama. Seolah tidak menyadari kehadiran Bima dan Dewi, Sembojo terus saja menari. Meliuk-liukan tubuhnya mengikuti irama gamelan yang terdengar di sekitar mereka. Bersamaan Dewi dan Bima melompat ke arah Sembojo. Kedua tangan mereka masing-masing memegangi pusaka yang mereka miliki. Dah! Terdengar suara dentuman yang diakibatkan oleh serangan Dewi dan Bima ke arah Sembojo. Dewi dan Bima terlempar, namun keduanya langsung berdiri dan kembali menyerang Sembojo. Tidak ada yang berubah, Sembojo masih terus menari. Bahkan saat ini penduduk alas lali jiwa terus saja bermunculan dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bima sambil mengedarkan pandangannya mengitari sanggar Pati. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, sosok Romo Sengkono, Pak Arif dan Banaspati tengah bertempur habis-habisan dengan para demit liar itu. Tidak bisa, dia sudah terlalu dalam masuk ke lembah kematian. Saat ini tubuhnya sudah dikuasai oleh nafsu dan dendam. Terdengar suara lembut dari arah belakang mereka. Sontak Bima dan Dewi memalingkan kepala mereka. Bibir mereka tersungging penuh kebahagiaan. Sosok cempoko kuning tengah berjalan anggun menuju ke arah mereka. Aku tahu, kamu merasa bertanggung jawab atas semua ini. Tapi aku meminta izinmu untuk menghentikan orang yang sudah merawatmu dan Gendiswari. Semua masalah ini ada karena kecerobohanku, ucap cempoko kuning menatap ke arah Dewi. Dewi hanya mengangguk, sama sekali tidak membantah apa yang dikatakan oleh cempoko kuning. Kemudian wajah cantik itu berpaling ke arah Bima. Saat setelah aku menghentikan Sembojo, gunakan keris itu untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah semua ini selesai, aku akan mengembalikan apa yang semestinya tidak berada di sini, ucap cempoko kuning. Jantung Bima berdegup kencang. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh cempoko kuning. Mungkinkah? Ucap Bima tidak percaya. Cempoko kuning mengangguk dan berpaling ke arah Sembojo. Ada rasa sesal di dalam hatinya saat melihat Sembojo terbelenggu oleh nafsu di dalam hatinya. Nyai, tolong hentikan, ucap cempoko kuning berjalan mendekat ke arah Sembojo. Dewi menyentuh tangan Bima dan segera menyeretnya ke belakang karena Dewi yakin setelah ini Sembojo akan menghentikan tariannya. Benar saja, tarian Sembojo mulai melemah. Suara gamelan sayup-sayup mulai menghilang dari tempat itu. Kita bisa menyerangnya secara bersama-sama, ucap Bima saat menuruti Dewi menjauh dari Sembojo dan cempoko kuning. Dewi menggeleng. Tidak, hanya cempoko kuning yang mampu menghentikan Sembojo saat ini. Lebih baik diam dan perhatikan. Bima menurut mereka mundur agak jauh dari dua sosok demit perempuan itu. Kepala Bima mulai pusing. Dia tahu tubuhnya di alam sana sudah hampir mencapai batasnya. Sekarang, apa keinginanmu? Tanya cempoko kuning kepada Sembojo.
Sukmamu, balas Sembojo singkat. Cempoko Kuning tersenyum. Tidak ada ketakutan sama sekali di dalam dirinya. Ritual labu mayitmu sudah tidak berguna. Sukma-sukma yang dikumpulkan sudah kubebaskan. Pilihanmu satu, mati apa pergi, kata Cempoko Kuning lembut. Meskipun Cempoko Kuning mengatakan semua itu dengan nada yang lunak, akan tetapi Bima merasa setiap kata yang diucapkan oleh demit wanita itu adalah sebuah titah. Sembojo menggeram. Wanita itu langsung menerjang Cempoko Kuning dengan menyabetkan selendangnya berkali-kali. Sejenak Bima berpikir kalau kemampuan Cempoko Kuning masih jauh di bawah Sembojo. Namun perkiraannya salah. Bak seorang Srikandi yang sedang bertempur melawan musuhnya, Cempoko Kuning menghindar dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Sembojo. Jangan sombong, ujar Sembojo saat dirinya jatuh terpuruk ke lantai. Saat Sembojo sudah hampir berdiri, sebuah tombak menancap tepat di jantungnya. Cempoko Kuning menoleh. Bima dengan cengiran khasnya menatap Sembojo dengan pandangan kesumat. Awalnya aku ingin mencukur rambut yang ada di kepalanya, tapi aku berubah pikiran. Jauh lebih baik kalau Sukma demit ini tersegel di dalam keris Gondol Rogo, ucap Bima. Dewi yang ada di sebelah Bima seolah seperti menelan air liurnya. Bocah ini, batin Dewi takjub. Bima melangkah menuju ke arah Cempoko Kuning dan Sembojo. Aku tahu kau bisa mengalahkannya, tapi aku sudah benar-benar lelah dengan semua hal yang dia lakukan. Maafkan aku sudah lancang, ucap Bima. Tidak akan ada yang bisa menghalangi niatanmu. Lakukan jika menurutmu itu benar, jawab Cempoko Kuning. Bima mengangguk. Dia langsung duduk bersila di hadapan Sembojo, mengerahkan energinya untuk menyegel Sembojo di dalam keris Gondol Rogo. Tepat saat energi Bima menyentuh keris Gondol Rogo, tiba-tiba saja Maya muncul di belakang Sembojo bersama Nakula dan Sadewa. Seketika dia meletakkan tangannya di kepala Sembojo. Energinya terus mengalir bercampur dengan milik Bima. Erang Sembojo saat tumbukan energi Bima dan Maya mengenai tubuhnya. Keris Gondol Rogo mengeluarkan pendar cahaya putih. Berbeda dengan cahaya saat benda itu dikeluarkan dari tubuh Ki Ganang. Perlahan tubuh Sembojo dilingkupi cahaya putih dan terus masuk ke dalam keris yang tertancap di dadanya. Aku akan ingat perlakuan kalian, ucap Sembojo dan langsung menghilang dari pandangan. Sejurus kemudian keris Gondol Rogo terjatuh ke lantai. Akhirnya, erang Maya. Belum selesai, lihatlah, ucap Cempoko Kuning. Bima dan Maya langsung melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Cempoko Kuning. Benar saja, para penghuni alas Lale Jiwo masih terus muncul dan menyerang Kromo Sengkono, Pak Arif, dan Banaspati. Pulangkan mereka, lakukan seperti saat kalian memanggil para Punggawa Pitu, ucap Cempoko Kuning tersenyum kepada Maya. Bima dan Maya mengangguk. Bima langsung duduk bersila dan mengucapkan mantra, sedang Maya memejamkan matanya dan mulai menari. Sekali lagi terdengar suara gamelan yang memecah keheningan Sanggarpati. Perlahan para demit liar yang sengaja dikurung di alas Lale Jiwo berhenti dan kembali masuk ke dalam hutan. Kalian semua berendamlah di Sendang Pitu, pulihkan sukma kalian. Setelah itu, baru kembali ke raga kalian yang ada di dunia manusia, ucap Cempoko Kuning. Bersama-sama mereka pergi ke Sendang Pitu. Setibanya di sana, Bima langsung melepaskan pakaiannya dan bermeditasi dalam sendang. Sedang Maya hanya mengambil air sendang lalu meminumnya banyak-banyak. Mbak, ayo lepaskan pakaianmu dan masuk ke sendang, kata Bima polos. Maumu, jawabnya ketus dan berjalan ke arah Cempoko Kuning dan Dewi yang tengah duduk di atas batu tidak jauh dari sendang. Apa ada yang salah? Tanya Bima menatap Pak Arif yang sudah duduk bersila di dalam air. Tidak Bim, semua ucapanmu benar, tidak ada yang salah, ucap Pak Arif singkat. Demit saja tahu kalau manusia ini akalnya tidak berguna, ucap Banaspati. Bima cemberut, tidak menjawab ucapan Banaspati yang memang sedari dulu selalu menyebalkan. Sedang Kromo Sengkono dan Ki Ganang hanya diam dan terus memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan tubuh mereka. Beberapa saat mereka bersemedi di dalam sendang. Saat Bima membuka mata mereka, semua sudah duduk berkumpul di atas batu, tidak jauh dari sendang. Perlahan Bima bangkit, mengenakan pakaiannya. Bim, sini, panggil Maya saat mendapati Bima tengah berjalan ke arah mereka. Bagaimana keadaanmu, Mbak? Tanya Bima. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Maya tersenyum.
Ada satu hal yang ingin aku tanyakan, ucap Bima. Pandangannya lurus mengarah ke Cempoko Kuning yang duduk anggun di atas batu. Tidak menjawab pertanyaan Bima, Cempoko Kuning hanya mengangguk. Kenapa Maya bisa memiliki energi Gendiswari? Tanya Bima serius. Sama halnya dengan dirimu dan aku. Saat Gendiswari menguasai Maya, dia akan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu energi mereka akan bercampur, jawab Cempoko Kuning. Jadi energi Sembojo sekarang juga ada di dalam tubuhku? Tanya Bima tidak nyaman. Ya, dan tugasmu adalah mengendalikan nafsumu agar dia tetap berada di tempatnya. Aku sudah bicara dengan Ki Ganang. Dia sudah setuju untuk memberikan keris miliknya untukmu, ucap Cempoko Kuning. Bima menghela nafas. Tenang, Cah, bocah gila. Aku akan terus bertemu denganmu. Janji tetap janji, kata Ki Ganang senang. Bima tahu Maya sudah membuat perjanjian dengan Ki Ganang. Mau tidak mau dia akan terus berinteraksi dengan demit menyebalkan itu. Bima mengedarkan pandangannya mencari sosok laki-laki yang sudah lama ingin ia temui. Saat mata mereka saling bertemu, Bima tersenyum dan memalingkan wajahnya kembali ke arah Cempoko Kuning. Jika Sendang Pitu sudah hidup, apa berarti mereka semua bisa lepas dari tugas mereka? Tanya Bima. Jantungnya berdebar keras, berharap apa yang dia pikirkan sesuai dengan kenyataan. Cempoko Kuning diam. Lama dia memperhatikan Bima, sedang dedemit yang ada di sekitar mereka menatap bingung Cempoko Kuning dan Bima. Kecuali Maya yang tersenyum. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh Bima. Jika mereka ingin pergi, aku tidak melarang. Seperti dugaanmu, Sendang Pitu sudah hidup di dalam diri seseorang. Tugas kami sudah selesai di sini, ucap Cempoko Kuning tersenyum lembut. Buru-buru Bima menatap Pak Arif. Sekarang setelah semua selesai, bisakah kita pulang ke alam manusia? Kata Bima. Laki-laki itu tersenyum mengangguk. Seketika kabut tebal muncul di sekitar Bima. Pandangannya menjadi kabur dan sebuah tarikan kuat menghantam bagian belakang kepalanya. Tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Bima mengerjapkan matanya. Kepalanya terasa begitu erat. Entah kenapa dia merasa tidurnya begitu pulas, seolah dia sedang bermimpi berkelana menuju alam yang dulu pernah dimasukinya. Sudah bangun, ucap suara yang Bima kenali. Pak Arif, kata Bima kaget dan langsung mencoba untuk berdiri. Berbaringlah, tubuhmu masih belum kuat untuk bergerak, ucap Pak Arif bahagia. Apa yang terjadi? Tanya Bima penasaran. Tapi laki-laki itu menggeleng. Nanti setelah kamu sembuh baru kita bicara, ucap Pak Arif yang langsung keluar dari kamar inap Bima. Bima menghela nafas. Lama banget bangunnya, ucap Maya yang tengah memandang Bima dari berangkar yang ia tempati. Bima tersenyum menyeringai, sepertinya mereka terlalu lama masuk ke alam lain, sampai tubuh mereka harus mendapatkan perawatan seperti ini. Sudah beberapa hari semenjak kepulangan Bima dan Maya di rumah sakit. Menurut cerita dari orang tua mereka, keduanya ditemukan dengan tubuh tergeletak di lantai dengan darah yang sudah mengering. Jadi, Ki Ganang benar-benar mengikutimu, ucap Bima saat mereka sedang duduk di taman belakang. Entahlah, aku belum mencoba untuk memanggilnya, ucap Maya yang kemudian memejamkan matanya. Suasana tiba-tiba saja berubah. Udara sekitar mereka menjadi dingin. Tubuh Bima tersentak saat mendapati ada sosok demit tua mirip monyet tengah jongkok di atas meja dekat dengan mereka. Ada apa anak cantik? Tanya Ki Ganang tersenyum kepada Maya. Maya menggeleng. Tidak Ki, tadi Bima bilang kalau dia kangen sama Ki Ganang, ucap Maya tanpa dosa. Seketika senyum lenyap dari bibir Ki Ganang. Keduanya menatap penuh dengan kebencian. Baik Bima maupun Ki Ganang tidak pernah menyukai satu sama lain. Menjijikan, ucap Ki Ganang yang langsung lenyap dari pandangan. Sedang beberapa meter dari tempat Bima dan Maya duduk, Pak Arif mengawasi mereka berdua dengan senyum bahagia. Bersabarlah, sepertinya kita akan sering-sering melihat Bima dan Ki Ganang bertengkar, ucap Kuromo Sengkono yang juga langsung menghilang dari pandangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.